Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena teman-teman sudah ngumpul di sini dan biasanya memang seperti itu, silakan mengajukan beberapa pertanyaan yang tentu relevan dan bisa ditanggapi secara spontan dari Pak JK selaku Wapres. Waktu dan tempat silakan. Seperti kita katakan, impor itu selalu terbuka sejak dulu. Kalau ternyata produksi kita tidak bisa mencukupi cadangan nasional, hanya sulit dibeli, artinya harga lebih tinggi dari pemerintah sehingga cadangan nasionalnya untuk menghadapi katakanlah bulan puasa dan sebagainya kurang, maka terbuka kemungkinan untuk dapat menambah cadangan nasional dari impor. Jadi kalau memang ternyata setelah panen ini cadangan nasional kita kurang, ya artinya cadangan nasional itu 10 itu kurang daripada 1,5 juta atau 2 juta, kurang 2 juta, maka itu harus diisi supaya aman negeri. Karena kalau Bulog membeli dalam negeri, harga terlalu banyak, bisa harga naik. Sudah ada laporan terkait hasil panen musim panen saat Tentu dari sisi pertanian tentu laporannya baik. Jika itu kita lihat nanti 1-2 bulan ke depan ini, lihat setelah akhir Mei. Jadi sekarang belum diputuskan, cuma setelah panen raya ini kan sampai Mei, melihat hasilnya gimana baru dipertimbangkan. Kalau jadi itu ya, dipertimbangkan kalau memang cadangan nasional itu dibawa daripada 22 juta ton ke bawah, akan dipertimbangkan. Apakah impor menjadi satu-satunya Pak untuk memenuhi cadangan? Iya, bisa saja memang. Tidak, tentu jalan yang paling benar, yang paling meningkatkan produksi. Tapi produksi kan bukan hanya masalah orang bertani, ada masalah cuaca, ada masalah bibit, ada masalah hujan. Jadi semua itu, semua sistem pertanian dimanapun di dunia itu kan ada faktor-faktor itu. Sedikit masih mengenai soal ini Pak, tapi kan Pak Presiden juga berulang kali bicara soal kita tidak akan berusaha seperti tidak akan mengimpor. Lalu kita sekarang mulai mempertimbangkan impor itu, apakah kita Indonesia tidak terlalu malu juga Pak? Seperti saya katakan tadi, kalau Presiden mengatakan kalau, tahu ngerti kan kata kalau? Artinya kalau apa yang direncanakan tidak dicapai. Kalau dicapai Presiden baik, tidak. Cuma kalau, artinya pemerintah tidak akan dengan apapun tidak boleh. Nanti kekurangan beras tidak apa-apa, kita tidak. Itu maknanya itu ya. Kalau untuk mengantisipasi bulan Ramadan saat ini Pak, bagaimana Pak? Iya, itu dalam rangka itu juga. Walaupun saya katakan Ramadan itu tidak menyebabkan konsumsi beras tiba-tiba naik, karena kita ini makannya hanya 2 kali sehari, biasa 3 kali, malah biasanya lebih hemat dari sisi berasnya. Cuma kalau menjelang Lebaran, nah itu orang selalu mencari kualitas beras yang lebih baik, karena mau bikin lontong, bikin apa, ketupat gitu. Jadi kalau terkait Bulog sendiri, karena serapan gabahnya itu relatif lebih kecil dan ada pedagang yang berani beli hasil gabah itu lebih tinggi dari HPP. Jadi teori bukan aturan standar Bulog itu ialah pemerintah menentukan dulu harga patokan, seperti ditentukan gabah 3.700. Kalau harga di bawah itu, maka Bulog harus membeli agar harga naik, sekaligus Bulog ada cadangan. Kalau harga di atas itu Bulog tidak membeli. Kenapa tidak membeli? Bukannya tidak ada uang, agar harga jangan melambung terus ke atas. Karena kalau mengumpulkan, maka konsumennya ya masalah. Jadi itu cara menstabilkan harga. Katakanlah, karena itu beli berasnya 7.000 berapa ya, lupa saya. Nah, dijaga di situ, sekitar itu. Kalau kurang pemerintah beli,
Kalau di atas itu silakan pedagang beli, tapi pemerintah tidak masuk agar jangan melambung itu harga sehingga menyulitkan konsumen. Gitu tadi. Itu berarti bisa mempengaruhi cadangannya Bulog. Ya cadangan harus ada minimum 1,5 juta di Bulog. Itu 1,5 juta maknanya kebutuhan seluruh Indonesia selama 20 hari. Ya, tapi kalau itu untuk raskin, itu raskin tahan 7 bulan. Untuk 7 bulan raskin. Ya. Pertanyaan yang lain Pak terkait BPJS ke tenaga kerja kesehatan Pak, sampai sekarang ini belum sepakat antara 8% atau 5% itu kenapa Pak sampai belum diputuskan? Iya karena beban karyawan itu kan juga sudah ada sebelumnya, apakah itu untuk tabungan perumahan, apakah itu juga ada hari tua atau dan lainnya, sehingga dipertimbangkan, dihitung kemampuan pengusaha, ada juga tentu karena karyawan juga, buruh juga harus membayar sebagian kan, jadi harus dipertimbangkan. Kalau dari kemampuan BPJS sendiri apakah sudah? Ya BPJS kan semacam asuransi, jadi di samping pemerintah memberikan, itu juga dipungut dari iuran anggota, dalam hal ini buruh dan pekerja, yang apabila terjadi kecelakaan atau hari tua atau apa, itu juga harus diberikan skala baru itu. Pak, izin Pak, ada TKI yang terancam hukuman mati lagi Pak. Kemarin minta pertolongan dari Presiden Jokowi. Tapi kan ini hukumannya dia membunuh juga. Apakah mungkin akan sulit membantunya? Sama dengan prinsip kita bahwa pemerintah negara lain dan termasuk kita, kalau ada warga kita yang terancam hukuman di luar negeri dimanapun, itu pasti pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri diinstruksikan untuk mengadakan pembelaan. Namun apabila pengadilan setempat memutuskan finalnya, maka kita juga tidak bisa tidak menerima, karena itu hukum negara lain. Sama dengan waktu kita pengadilan, bukan kita, pengadilan memutuskan hukuman mati dan itu sudah melewati seluruh sistem termasuk BK, maka itu mereka itu harus menghormati hukum kita. Jadi kita minta orang lain menghormati hukum kita, maka kita harus menghormati hukum negara lain. Tapi kita tetap membela. Dengan ini apakah moratorium pekerja rumah tangga nasional moratorium pekerja domestik, jadi bukan pekerja Indonesia ya, hanya untuk pembantu rumah tangga, memang sejak lama dipertimbangkan untuk dihentikan, katakan sekitar 2018, karena di dunia ini tinggal 3 negara yang mau mengirim pembantu rumah tangga, hanya Indonesia, Sri Lanka, dan ada 1 negara di Afrika, Nigeria atau apa. Nah, memang karena itu juga kita pada waktu kita menghentikan, tetapi kita berusaha tingkatkan tenaga kerja yang lebih profesional, apakah itu perawat, mekanik, engineer, atau pekerja konstruksi, itu sama sekali tidak dilarang, tidak didorong. Pak, menambahkan yang tadi Pak. Rencana KPK untuk merekrut TNI sebagai penyidik atau pegawai di KPK itu gimana? Kejaksaan undang-undangnya berbunyi itu penyidik itu dibantu berasal dari polisi dan kejaksaan, tidak dari TNI. Berarti menyalahi tidak memungkinkan ya Pak? Ya artinya kalau ini untuk jadi penyidik ya, itu seperti itu. Kalau di luar penyidik kan misalnya sekjennya. Apa? Kalau di luar penyidik misalnya mereka akan direkrut untuk menempati posisi sekjen itu. Oh itu bisa saja, tapi ada aturannya juga, harus kalau sekjen tentara aktif tidak boleh. Yang boleh tentara aktif itu hanya terbatas, Dephan contohnya, ada lagi beberapa saya tidak hafal, Lemhanas, tapi tidak semua. Seperti di sini tidak boleh tentara aktif
Tapi kalau dia sudah pensiun kemudian disipilkan, ya boleh. Jadi KPK juga termasuk bukan kantor yang memungkinkan tentara aktif untuk masuk. Itu undang-undang mengatakan begitu. Pak, saya Ayu dari majalah Tempo, Pak, harus ada yang saya konfirmasi ke Bapak terkait proses dan TPA pemilihan di instansi 01 Kementerian SDM. Apakah benar ada diskresi dari Presiden terkait salah satu calon yang dimunculkan oleh Pak Said Didu dengan alasan representasi dari Pak JK? Pertama, tidak ada representasi perorangan dalam eselon 1. Tidak ada sama sekali. Karena itu pemilihan eselon 1 sesuai undang-undang yang baru, undang-undang aparat pemerintah namanya SKN, ASN, itu harus sistem pemilihan terbuka. Jadi yang bersangkutan yang aktif mendaftar kemudian diseleksi oleh tim seleksi. Jadi tidak ada bahwa wakil penyidik sama, tidak, termasuk tidak ada orang Jokowi, karena itu terbuka. Bahwa kemudian TPA memutuskan lain, itu hasil rapat TPA. Tidak ada kepentingan tertentu ya Pak yang menjadi alasan kemudian saat Ya pasti tidak, karena semua berdasarkan data-data bahwa Presiden sebagai ketua memutuskan, itu berarti keputusan yang diterima oleh anggota TPA, di mana saya wakilnya. Soal Bapak kemarin sempat bilang kalau kemungkinan solusinya adalah Bapak mengusulkan dua kubu itu menandatangani calon yang sama, itu gimana Pak? Ya namanya usul, ya kita mengusulkan, pasti ada yang setuju dan tidak, tapi nanti kita lihat perkembangan. Daripada Golkar tidak ikut sama sekali. Tapi kemungkinan kan akan sulit Pak, karena kan dua kubu ini mencalonkan calon yang berbeda. 70% saya kira sama. 70% kira-kira sama. Kan semua mereka teman-teman semua juga tidak 100% berbeda. Karena itu juga jalan untuk islah. Kalau sudah duduk sama-sama memutuskan, orang sudah islah semua. Pak, kemarin Bapak menyinggung soal perombakan kabinet untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Apakah ini nanti akan lebih banyak, akan ada profesional lagi yang masuk, atau nanti rotasinya sesuai dengan kemampuan menteri-menterinya? Belum kita bicarakan. Belum ditentukan untuk bicara Soal Golkar lagi Pak, dorongan Munaslup itu untuk menyelesaikan krisis itu perlu. Iya, jangan lihatnya, saya sampaikan kepada teman-teman, baik teman-teman di sisi ICA, teman-teman di sisi Agung, bahwa janganlah melihat pimpinan-pimpinan di Jakarta. Lihatlah seluruh nasional ini. Masa depan Golkar di daerah-daerah. Biarlah mereka jangan terusik, jangan terganggu karirnya, jangan terganggu kemungkinan dia memimpin, menjadi kepemimpinan daerah dengan konflik di atas, supaya lihat kepentingan jangka panjang, jangan lihat jangka pendek. ada sedikit koreksi pertanyaan saya tadi. Maksud saya lebih ke iuran jaminan pensiun Pak, bukan ke BPJS. Itu kan belum ditentukan ya tadi 8% dari ini atau Iya, belum lagi dibicarakan. Memang akan ada baik pengusaha juga, sebahagian buruh juga keberatan. Ya, karena mereka sudah ada beban kurang lebih 10%. Kalau ditambah lagi makin berat gitu. Nah, soal WNI kita yang di Brunei Darussalam terkait apa? Iya, saya mendengar laporannya baik kedua belah pihak, teman-teman di kepolisian dan juga teman-teman di Brunei juga menyampaikan kepada saya, tapi itu dalam penyelidikan. Polisi Indonesia juga sudah di sini. Oh, sudah ngirim. Iya. Pak JK ini menyambung soal reshuffle lagi. Tadi kan Bapak bilang belum dibicarakan Pak, tapi kita tahu bahwa di media ini kan sudah banyak dibicarakan bahwa kinerja dari para menteri Pak Jokowi JK ini banyak yang belum mencapai target gitu Pak. Apakah sudah ada pembicaraan antara Pak JK dengan Pak Jokowi untuk rencana untuk mengevaluasi minimal Pak untuk
yang menentukan reshuffle kapan, siapa, dan waktunya kan presiden, bukan media. Media silakan bicara, tapi ya pada akhirnya media bicara, tapi yang memutuskannya presiden. Pak JK masih menambah sedikit lagi. Pak Jokowi kemarin ada mendapat dorongan dari PDIP untuk mengenjot kinerja menterinya. Dorongan partai-partai pendukung ke Pak JK sendiri, apakah ada sudah bicara seperti itu juga, Pak? Iya, tentu banyak yang berbicara, tapi kan tentu presiden akan mempertimbangkan waktunya, siapanya, mencari yang lebih baik. Ini kan tidak gampang juga mencari yang lebih baik. Ya. Pak, soal golkar di Pak, jadi Bapak mendukung adanya munaslup tidak? Bukan soal dukung-mendukung. Ini kan tidak ada yang mau munaslup. Raina? Soal saksi dari korupsi intimidasi terhadap petinggi Polri yang membongkar kasus SK Inggris kemarin, Pak. Soal itu, Pak, tanggapan gimana? Apa? Ada petinggi Polri yang mendapat intimidasi karena membongkar kasus SK Inggris. Waduh, kita tidak tahu itu. Mudah Pak, masa polisi diintimidasi? Biasanya orang takut sama polisi, masa polisi takut? Baik, terima kasih teman-teman.